Kalau kita ngomongin saham perbankan di Indonesia, pasti deh yang langsung muncul di kepala itu nama-nama raksasanya kan? Tapi gimana kalau ternyata ada peluang menarik yang ya sedikit tersembunyi di balik panggung utama? Nah, di bahasan kali ini kita akan ngulik tuntas Bank CMB Niaga atau kode sahamnya BNGA. Bank ini mungkin nggak seramai para raksasa, tapi mereka nawarin sesuatu yang dicari banget sama investor cerdas. Gabungan antara dividen yang gede dan harga saham yang masih masuk akal. Yuk kita bedah bareng-barang. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, biar kita paham medannya kayak gimana. Terus, kita bakal masuk ke dapur BNGA buat lihat bisnisnya, ngecek kesehatan keuangannya, dan tentunya kita bongkar alasan utama kenapa bank ini menarik, dividen dan valuasinya. Terakhir, kita coba intip masa depan dan resikonya, sebelum kita tarik kesimpulan buat Anda. Oke, setiap cerita kan butuh latar belakang ya. Jadi, kita mulai dari arena permainannya dulu. Coba bayangin deh, panggung utama perbankan di Indonesia. Nah, panggung ini tuh didominasi sama 4 pemain super besar yang kita kenal sebagai The Big Four. Mereka ini raksasa, kuat, dan ya selalu jadi pusat perhatian. Nah, di panggung ini ada pemain-pemain kelas beratnya. BBCA, BMRI, sama BBNI. Mereka ini biasanya jadi pilihan utama investor yang cari pertumbuhan dan rasa aman. Tapi, coba dilihat. Ada yang main di jalur yang sedikit beda. Disitulah BNGA memposisikan diri, bukan sebagai raksasa, tapi sebagai value player. Nah, ini dia yang bakal kita kulik lebih dalam. Jadi, disinilah letak perbedaannya, biar gampang. Di satu sisi ada Big Four, ibaratnya gajah-gajah besar yang simbol pertumbuhan dan keamanan. Tapi harganya juga premium dan uang kembalian alias dividennya lebih kecil. Nah, di sisi lain ada BNJA. Ini kayak pohon uang yang fokusnya ngasih kita pendapatan rutin dan nilai, dengan harga yang lebih murah dan dividen yang jauh lebih royal. Ini adalah dua filosofi investasi yang beda banget. Oke, setelah tahu posisinya di peta perbankan, sekarang waktunya kita kenalan lebih dekat. Siapa sih sebenarnya BNGA ini? Dan gimana cara mereka cari duit? BNGA ini pemain nomor 6 di Indonesia. Tapi, jangan salah, mereka punya backing kuat, CMB Group dari Malaysia, yang artinya mereka punya akses ke jaringan se-Asia Tenggara. Mereka ini kayak toko serba adanya bank, ngelayanin semua, dari kita-kita sebagai individu, para pengusaha UKM, sampai perusahaan raksasa. Dan sekarang ini, fokus utama mereka ada 2. Pertama, tancap gas di digital, dan kedua, mereka pinter banget ngarahin pinjaman ke segmen-segmen yang ngasih untung lebih gede. Ngelihat bank itu nggak bisa dari luarnya aja. Yuk, sekarang kita bongkar kap mesinnya dan ngelihat beberapa angka kunci yang nunjukin seberapa sehat kondisi keuangan mereka. Tenang, kita bakal jelasin dengan cara yang gampang dimengerti kok. Oke, metrik pertama dan paling wajib kita lihat itu namanya CEAR atau rasio kecukupan modal. Gampangnya gini deh, anggap aja ini seberapa tebel matras pengaman yang dipunya bank. Kalau ekonomi lagi goyang dan banknya jatuh, seberapa empuk dia mendarat. Nah, semakin tinggi angka CAR, artinya matrasnya makin tebel, banknya makin aman. Dan angka CAR punya BNGA, siap-siap ya, 24,7%. Saya ulangi, 24,7%. Ini bukan cuma tinggi, ini tinggi banget. Ini nunjukin kalau fondasi modal mereka itu luar biasa kokoh. Biar lebih kebayang segimana tingginya, kita bandingin ya. Aturan dari regulator itu cuma mewajibkan bank punya matras setebel katakanlah 12-14%. Lah, BNGA punya hampir 2 kali lipatnya. Ini bukan lagi main aman, ini udah kayak bangun benteng pertahanan finansial yang jadi pilar kekuatan utama mereka. Selanjutnya, kita lihat rasio CASA. Bayangin gini deh, Anda punya restoran, terus bisa dapat bahan baku kualitas premium tapi harganya diskon gede-gedean. Pasti margin untungnya jadi tebel banget kan? Nah, CASA ini adalah bahan baku murahnya bank. Ini tuh dana dari rekening giro dan tabungan biasa yang bunganya kecil banget atau bahkan nol. Dan faktanya, hampir 70% dari total duit nasabah yang ada di BNGA itu asalnya dari dana murah CASA ini. Wow, ini tuh sebuah keunggulan kompetitif yang signifikan banget. Karena modal mereka murah, mereka jadi punya ruang gerak yang lebih bebas buat ngejaga keuntungan mereka tetap sehat. Nah, setelah kita lihat mesinnya sehat, sekarang kita masuk ke bagian yang paling juicy. Bagian yang jadi inti dari daya tarik investasi di BNGA. Kombinasi antara dividen yang royal dan valuasi yang masih didiskon. Ini dia angka yang jadi magnet utamanya.
imbal hasil dividen sebesar 8,31%. Biar gampang ngebayanginnya, kalau Anda investasi 100 juta rupiah, Anda berpotensi dapat 8,3 juta rupiah tiap tahun cuma dari dividennya aja. Itu belum termasuk potensi kenaikan harga sahamnya loh. Angka segini tuh menarik banget, jauh di atas bunga deposito atau rata-rata dividen di pasar saham. Tapi dividen gede itu baru setengah cerita. Bagian yang bikin makin menarik, harganya. Kita lihat dari rasio price to book atau P per B. Sederhananya PPB ini ngebandingin harga saham perusahaan sama nilai aset bersihnya. Bank-bank raksasa itu dihargai 1,7 sampai 4 kali lipat dari nilai bukunya. Sementara BNGA cuma 0,8 kali. Artinya, Anda beli perusahaan ini dengan harga di bawah nilai aset bersihnya. Ibaratnya, Anda beli mobil dengan diskon 20% dari total harga semua onder deal-nya kalau dijual pretelan. Kelihatan kan, ada potensi salah harga yang signifikan di sini. Eits, jangan kira dividen gede ini cuma untung-untungan setahun doang ya. BNGA ini punya rekam jejak yang solid banget, konsisten bagi-bagi dividen selama 7 tahun berturut-turut. Bahkan, porsi laba yang mereka balikin ke investor sebagai dividen itu trennya naik terus. Pertanyaannya, apakah ini bisa berlanjut? Jawabannya ada di modal mereka yang super tebal tadi. Fondasi yang kokoh itulah yang bikin pohon uang ini bisa terus berbuah lebat. Tentu, investasi itu nggak cuma lihat kaca spion. Kita juga harus lihat ke depan. Mari kita bahas, apa aja sih potensi pendorong pertumbuhan dan juga risiko yang perlu kita waspadai sebagai investor. Analisis SWOT ini ngasih kita pandangan 360 derajat. Kekuatan utamanya udah kita bahas ya, modalnya super kuat. Kelemahannya, ya jelas, mereka bukan pemain terbesar di pasar. Peluang emas di depan mata, nah ini dia, pemisahan unit syariah mereka. Tapi, ancaman dari persaingan bank digital yang makin ketat juga nggak bisa dianggap remeh. Sebuah gambaran yang seimbang kan? Yuk kita dalami peluang terbesarnya, spin-off atau pemisahan unit usaha syariah. Jadi bayangin BNGA itu punya anak perusahaan yang potensial banget di bidang syariah. Selama ini nilainya itu kayak tersembunyi di dalam induknya. Nah di tahun 2026 nanti, anak ini bakal dilepas jadi perusahaan sendiri. Tujuannya buat membuka nilai yang tersembunyi itu, biar dia bisa tumbuh maksimal dan fokus menggarap pasar perbankan syariah yang potensinya raksasa di Indonesia. Dan ini bukan sekedar wacana loh, roda-rodanya udah mulai berputar. Jadwalnya udah jelas, persetujuan pemegang saham di pertengahan 2025, izin prinsip dari OJK di awal 2026, dan bank syariah baru ini siap beroperasi di akhir 2026. Ini adalah pendorong atau katalis yang sangat nyata, dan bisa kita pantau perkembangannya. Oke, setelah semua kepingan puzzle ini kita kumpulin, sekarang mari kita satukan jadi sebuah rangkuman akhir buat kita para investor. Tabel ini kayak rapor akhirnya. Coba deh kita lihat bareng-bareng. Soal gaji dividen, BNGA juara telak dibanding Big Four. Soal harga, BNGA dijual dengan diskon besar-besaran. Oke, benar, mesin profitnya mungkin belum sekencang para raksasa, tapi tetap solid dan trennya terus membaik. Dan yang paling krusial, benteng pertahanan modalnya itu setara sama yang terbaik. Jadi, ini adalah pertarungan klasik dalam investasi, milih value and income dari BNGA atau growth and quality dari para raksasa. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Waktu kita ngebangun sebuah portofolio investasi, apakah nambahin pemain value dengan imbal hasil tinggi kayak BNGA ini bisa ngasih diversifikasi dan keseimbangan yang lebih baik ketimbang kita cuma fokus punya saham-saham raksasa yang orientasinya ke pertumbuhan aja? Dan tentu saja, sebagai penutup, perlu diingat ya, tujuan kami di sini adalah menyajikan data dan analisis sebagai informasi. Ini bukan nasihat buat beli atau jual. Keputusan investasi pada akhirnya ada di tangan Anda. Jadi, pastikan Anda melakukan riset mendalam Anda sendiri. Terima kasih sudah menyimak.